Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu, mohon izin saya mau acara. Saya Rizul Fuadi dari Rumah Jurnal UIN Bandung. Yang kami hormati Bapak Hamdan Sugilar selaku koordinator Rumah Jurnal UIN Bandung yang hari ini akan bertindak sebagai moderator. Yang kami hormati Profesor Al-Jupri yang sudah hadir bersama kami bersama kita semua, narasumber utama kita pada waktu hari ini, serta Bapak Ibu para peserta webinar yang saya banggakan. Baik, untuk Pak Ion sudah datang belum Pak ya? Langsung saja ke Pak Hamdan Pak, untuk jadi moderator bagaimana Pak? Ya, boleh. Ya, baik Bapak Ibu, untuk membantu jalannya acara hari ini, moderator akan langsung dipimpin oleh Bapak Hamdan Sugilar. Kepada Pak Hamdan Sugilar kami persilahkan. Terima kasih Pak Rifki yang telah mengantarkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tetap istiqomah menjalankan ajaran. Selamat pagi bagi kita semua, ini para peserta kegiatan webinar dalam workshop tren penulisan dan penelitian dan penulisan artikel. Ini dalam rangka kegiatan Rumah Jurnal untuk senantiasa berperan aktif di dalam bagaimana tren penulisan, kemudian tren penelitian yang sedang berkembang hari ini. Ini para peserta dari berbagai provinsi di Indonesia sudah hadir, ya, alhamdulillah, baik dari kalangan guru, dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika lainnya yang memang berperan di dalam dunia akademik. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, di tengah-tengah ataupun sela-sela kesibukan yang sangat super sibuk sekali, akhirnya ya kami merasa bangga ya dari Rumah Jurnal dapat menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Mohon izin Prof, saya menyampaikan identitas, ya, nama lengkap Profesor Al-Jupri, SPD, MSc, PhD, jabatan guru besar, kemudian tempat tanggal lahir di Serang 10 Mei 1982, email aljupri.upi.edu, ya, bekerja sekarang menjadi Kaprodi Pendidikan Matematika, baik S1, S2, S3, Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian mata kuliah yang diampu sangat banyak sekali, salah satunya adalah teori bilangan, kalkulus, ya, geometri, pedagogik, dan lain sebagainya. Riwayat pendidikan, ini S1 dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2000, kemudian di S2-nya di Utrecht University the Netherlands, tentang ada dua ini hasil risetnya, ada matematik tesis dan ada matematik education tesis. Untuk matematik tesisnya tentang solution method of polynomial equation solver various ring, ya. Kemudian untuk matematik educationnya adalah computational estimation in grade 4 and 5, design research in Indonesia. Dan terakhir meraih PhD-nya di tahun 2015 dengan judul The Use of Applet to Improve Indonesian Student Performance in Algebra. Karya-karyanya sangat luar biasa dan alhamdulillah kita doakan bersama semoga guru kita semua, ya, panutan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudian kekuatan dalam menjalankan tugasnya dan diberkahi ilmunya. Dan selamat untuk Profesor Al-Jupri SPD MSc PhD yang insya Allah di pekan depan ya Prof ya akan dikukuhkan guru besarnya. Untuk efisiensi waktu kita berikan kesempatan Prof A untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Prof, disilakan.
Baik, terima kasih. Izin share nih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Koordinator Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati, Bapak Hamdan Sugilar, SPD MPD. Kemudian yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati, Bapak Dr. Ion. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengurus Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, khawatir keliru nih Pak Hamdan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen baik pendidikan matematika ataupun umum atau prodi-prodi yang lain, kemudian Bapak Ibu peserta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk menyampaikan apa namanya tentang tulisan ilmiahnya tentang untuk mahasiswa, dosen, peneliti, guru dan umum secara umum seperti itu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, agar penyampaian materi apa namanya, eh, mohon maaf Pak Moderator, apa suara saya terdengar ini? Ya. Ada jelas. Ya. Baik, agar penyampaian materi jelas, ini agenda yang akan dipaparkan. Mudah-mudahan waktunya cukup ini Pak Moderator. Pertama, saya akan sedikit mengulas apa itu tulisan ilmiah, apa dan mengapa kita perlu menulis ilmiah. Kemudian sedikit bercerita alur penulisan atau penyusunan tulisan ilmiah dari ide sampai penerbitan secara singkat tentunya. Kemudian kita akan masuk ke struktur tulisan ilmiah, khususnya artikel ilmiah yang menjadi salah satu kewajiban para mahasiswa di jenjang S2 ataupun S3 baik pendidikan matematika atau prodi-prodi lain yang sejenis. Kemudian nanti baru masuk ke tips dan trik penulisan komponen artikel ilmiah. Beberapa bagian untuk bagian keempat ini sebagiannya pernah disampaikan ketika tahun 2023 lalu di Rumah Jurnal juga ini Pak Moderator, mudah-mudahan tapi tidak mengurangi makna kebaruannya barangkali seperti itu karena mungkin pesertanya juga relatif berbeda untuk bagian keempatnya. 1, 2, 3-nya tentu berbeda. Nah, apabila Bapak Ibu hadirin ingin mengecek atau memeriksa apakah yang saya sampaikan itu karangan saya pribadi atau sudah hasil sintesis dari berbagai sumber. Ini ada 2 sumber utama yang saya gunakan. Yang pertama ini saya kira Bapak Ibu bisa mencarinya apakah lewat download ataupun mungkin lewat toko online, Writing and Presenting Scientific Papers. Kemudian saya juga banyak mengutip atau menggunakan sumber kedua buku dengan judul Menembus Publikasi Jurnal Internasional. Panduan menyusun tulisan ilmiah dengan bahasa Inggris sederhana. Jadi ini kalau Bapak Ibu penasaran dari mana saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu bisa memeriksanya atau mengeceknya nanti. Baik, apa dan mengapa tulisan ilmiah itu? Jadi apa itu tulisan ilmiah dan mengapa kita menulis tulisan ilmiah? Nanti kita akan bahas pelan-pelan ya Pak Hamdan. Ini kita waktunya berapa menit Pak Hamdan biar saya bisa menyesuaikan ini. Sampai setengah 10. Ya, sampai setengah 10. Jadi ada diskusi nanti Prof di jam 9.15. Jam 9 mungkin ya diskusi. Baik. Ya. Apa itu tulisan ilmiah? Ini dalam bahasa lain dari tulisan ilmiah, itu bahasa Inggrisnya scientific report. Nah, scientific report itu adalah, itu yang terpampang di tulisan adalah karya tulis yang dibuat untuk memaparkan bisa hasil penelitian, penyaduran. Penyaduran itu artinya kita membaca, kemudian kita mengolah, menyusun ulang dari apa yang dibaca, kita pahami, kemudian berdasarkan pemahaman, kemudian atau pengkajian yang dilakukan seseorang atau tim sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan tertentu. Jadi scientific report atau tulisan ilmiah itu
macam-macam. Apa namanya? Bisa hasil penelitian berbasis data lapangan, bisa juga berbasis hasil kajian literatur, penyaduran dan pemahaman itu, atau bisa juga kombinasi antara literatur ditambah hasil apa namanya? Penelaahan secara empirik barangkali seperti itu. Jadi ini macam-macam apa namanya gagasannya gitu seperti itu. Nah, di tulisan ilmiah itu kalau yang saintifik itu ada beberapa jenis, diantaranya ada artikel. Saya kira yang artikel sudah banyak dikenal oleh Bapak Ibu. Artikel itu ya tulisan ilmiah hasil penelitian atau pengkajian secara literatur. Bisa juga review. Review itu ini beberapa tahun ke belakang ini sedang sedang tren di Indonesia ya. Ada apa namanya meta analisis, meta sintesis itu bagian dari review. Nah, sejatinya artikel dalam bentuk review itu idealnya ditulis oleh ahli di bidangnya. Jadi mereview penelitian-penelitian yang ada, kemudian mensintesis menjadi sebuah laporan yang menghasilkan gagasan baru gitu. Tapi di kita semua mahasiswa banyak yang menulis tentang artikel berbentuk review ini. Ya, tapi untuk di Indonesia ya biarkan saja tidak apa-apa. Kemudian ada juga book chapter atau bab buku. Jadi biasanya ditulis untuk menjadi sebuah bunga rampai. Beberapa penulis kemudian menuliskan topik-topik tertentu sesuai tema yang dibuat, kemudian digabung menjadi sebuah buku namanya Bunga Rampai, itu biasa disebut book chapter. Tapi ada juga paten atau hak cipta. Nah, hak cipta ini ya tentu berisi tulisan yang melaporkan atau menginformasikan bisa tentang tulisan, bisa tentang produk tertentu untuk melindungi hak kekayaan atau ciptaan yang dibuat. Kemudian ada juga yang namanya letter to editor. Jadi ini surat kepada editor jurnal. Pertama, barangkali isinya menyanggah artikel yang ada itu benar atau tidak. Yang kedua, bisa juga memuji artikel, oh ini artikel ini bagus sekali dan memberi penguatan. Atau ada koreksi kritik kepada editor terhadap suatu terbitan ilmiah. Nah, di kita belum 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 banyak yang menceritakan tentang letter to editor. Misalkan Pak Hamdan ini contohnya sebagai editor jurnal, misalkan kalau ada penulis, kalau ada pembaca yang keberatan atau istilahnya kurang setuju dengan apa namanya paper-paper yang diterbitkan di jurnalnya Pak Hamdan, ini bisa membuat letter to editor, apakah itu mengkritik ataukah memuji. Ini belum di kita belum tren. Ini barangkali nanti ada yang memulai letter to editor. Cuman di kita memang untuk menulis letter to editor yang jumlahnya cuma 1 atau 2 halaman itu perlu membaca keseluruhan edisi yang ada di kita. Umumnya artikel-artikel itu jarang dibaca nih, yang ya dibaca cuma sebagian-sebagian saja. Ini kritik sekaligus tantangan buat para penulis untuk menulis letter to editor, memberi penguatan atau menyanggah artikel yang dipublikasi di suatu jurnal tertentu, di edisi jurnal tertentu katakanlah. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar tulisan ilmiah kita bisa diterbitkan pada jurnal ilmiah ataupun pada tadi book chapter ataupun letter to editor atau review dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan coba menjawabnya, tetapi sebelum ke sana saya akan ceritakan terlebih dahulu ya manfaat menulis artikel. Saya kira kalau untuk mahasiswa pertama untuk syarat lulus ya tidak saya tulis di sini karena kalau ditulis di sini terlalu praktis, nanti dianggapnya apa ini Pak Hamdan juga oh kayak gitu ditulis. Ya tapi saya sebutkan ya ini untuk mahasiswa sebagai salah satu syarat lulus untuk jenjang tertentu misalkan S2 ataupun S3. Atau sebagai syarat lulus mata kuliah tertentu kalau di S3. Jadi khususnya di UPI ini kebanyakan mata kuliahnya mensyaratkan mahasiswa menulis artikel baik untuk jurnal nasional maupun internasional. Baik, manfaat lain tentu penulis itu dikenal karena karya tulisnya. Jadi orang-orang mengenal Pak Hamdan itu bukan karena Pak Hamdan ya, tapi dari tulisannya misalkan.
Kemudian kepakaran dari Pak Hamdan sebagai kepala rumah jurnal juga diketahui itu bukan dari hanya karena ketuanya sebagai koordinator atau ketua rumah jurnal, tetapi karena tulisannya Pak Hamdan gitu. Oh ya, Pak Hamdan ahli bidang anu, misalnya pendidikan matematika topik anu. Itu orang mengenal karena tulisan kita konsisten pada satu bidang tertentu. Kemudian tulisan ilmiah itu kalau itu di bidang sains misalkan misal kimia ataupun fisika, selain untuk pengembangan ilmu juga bisa jadi dipakai di perguruan industri Bapak Ibu. Jadi makanya eh, apa namanya banyak orang khawatir katanya. Ini perdebatan nih beberapa waktu lalu itu perdebatan begini Bapak Ibu. Ngapain kita menerbitkan artikel di jurnal internasional? Udah itu kita bayar lagi. Setelah itu hasil-hasil penelitian kita dipakai sama mereka untuk apa namanya industri ataupun untuk kepentingan negara lain gitu. Nah ini apa namanya? Iya, kalau tulisan kitanya bagus dan memang sesuai keilmuan ya bisa terpakai. Tetapi yaitu di kita sekarang kita kan semua berlomba-lomba menulis. Nah, pertanyaannya apakah tulisan ilmiah kita itu betul-betul berisi pengembangan keilmuan yang bisa dimanfaatkan di dunia industri atau tidak seperti itu. Nah, ini kita masih tanda tanya. Kemudian tulisan ilmiah juga menjaga penulis dari pencurian hak intelektualitasnya. Jadi kalau kita punya gagasan, punya punya apa itu gagasan meneliti, gagasan ilmiah, daripada dicuri oleh orang lain, kita kita tulis sendiri, kita buat artikel ilmiah. Nah dari situ kalau ada orang yang meniru, ya silahkan kalau sudah menjadi artikel ilmiah, orang lain boleh meniru. Tapi kalau seandainya kita sudah banyak ide, udah cerita kemana-mana, terus orang lain yang nulis, nah kita keduluan. Nah ini sering terjadi apa namanya perdebatan siapa sebetulnya pencipta atau penemu gagasan tersebut. Nah melalui tulisan ilmiah hak intelektualitas Bapak Ibu bisa terjaga. Nah ini yang perlu dikembangkan Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita mau menulis. Ini masalahnya menulis itu pekerjaan yang tidak mudah ya, pekerjaan yang berat lah, capek. Menulis itu capek, menulis itu nggak enak. Seperti saya ini menyiapkan ini, walaupun kelihatannya kok sederhana sekali Pak Albi. Justru kalau tulisan itu sederhana itu lama, nulisnya itu lama. Ini menyiapkan ini berhari-hari ini. Kelihatannya saya diam aja, sibuk ngajar dan sebagainya, tapi saya menyiapkan ini agak berhari-hari gitu. Jadi pertama menulis itu perlu biar kita bisa menulis itu punya rasa ingin tahu yang tinggi, curiosity. Jadi misalnya Pak Hamdan, oh saya mau menulis ini, menulis tentang computational thinking, misalkan sekarang lagi tren itu. Jadi harus tahu dulu apa itu apa namanya computational thinking, membaca, kemudian banyak membaca literatur dan sebagainya. Kemudian harus bisa bekerja keras, menulis itu, aduh capek Bapak Ibu, nggak enak. Tapi ya harus kerja keras disertai bahan yang akan ditulis, ya baca literatur, punya data penelitian. Kemudian menulis itu akan bagus kalau kita punya logika berpikir yang benar. Tulisan kita akan valid, akan bagus sesuai dengan kaidah keilmuan kalau kita dituntun dengan ilmu logika. Jadi Bapak Ibu yang khususnya yang kuliah pendidikan matematika, gunakan berpikir logika matematika Bapak Ibu untuk menulis seperti itu. Jadi menulis itu bukan sekedar menuangkan tulisan, tetapi ada alur berpikirnya Bapak Ibu. Jadi Pak, kalau saya jurusan IPA tidak ada mata kuliah logika berpikir, ada logika umum. Logika umum saya kira bermanfaat seperti itu. Jadi pelajari logika, kemudian gunakan logika itu untuk menulis. Karena kalau ilmu tanpa logika nanti kemana-mana keliru nantinya seperti itu. Kemudian punya keberuntungan. Keberuntungan itu mungkin kesempatan, kemudian waktu, kemudian kalau ada koneksi, misalkan kenal dengan penulis-penulis yang bisa diajak kerjasama, dan sebagainya. Dan yang paling penting itu punya kebulatan tekad untuk menulis nih Bapak Ibu. Ini berat ini. Kalau kita pengennya nulis nih Bapak Ibu ya. Seperti yang saya sering punyai, saya pengen nulis anu.
Tapi kita sibuk sekali. Kita nggak punya kebulatan tekad untuk menulis, nggak akan selesai. Baru satu bab atau baru introduction atau baru metode, udah berhenti, udah kepotong ini dan itu. Nah, kita harus punya kebulatan tekad untuk menulis. Dan kebulatan tekad untuk menulis ini berat, sulit Bapak Ibu. Pengalaman saya itu sulit, sulit sekali. Tapi saya harus katakan apa adanya. Kalau motivator kan bilang, oh menulis itu mudah. Ya itu mungkin untuk memotivasi. Tetapi yang terjadi itu sebetulnya sulit. Kita itu malas lebih suka, apalagi sekarang lihat HP, lihat Instagram, lihat media sosial, TikTok dan sebagainya. Itu gangguannya banyak. Selain pekerjaan, Bapak Ibu. Berat rasanya, sangat berat. Nah ini cuman kita sering juga apa namanya terganggu atau terjebak dengan mitos jadi bahwa menulis itu adalah bakat. Ya sebetulnya menulis itu bisa diasah. Seburuk apapun tulisan kita, kalau kita punya kebulatan tekad untuk menulis, nanti akan jadi tulisan. Sebagus apapun bakat kita, tapi kalau kita tidak mau menulis, ya sekedar bakat seperti itu. Tidak ada bentuk dan produk tulisannya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu dicatat untuk para penulis itu jangan melakukan plagiarisme atau plagiat. Nah, ini plagiat itu artinya pertama bisa meniru sebagian atau seluruh karya orang lain dan diaku menjadi karya kita. Nah, ini tindakan plagiat ini bisa apa namanya ya kalau Bapak Ibu masih mahasiswa kemudian ternyata karya tulis sebagai syarat lulusnya plagiat bisa dicopot gelarnya. Di Utrecht di Belanda itu pernah ada yang dicopot gelarnya karena ada isu plagiarisme, ada menggunakan data palsu seperti itu. Ini juga termasuk mencuri ide orang lain, itu termasuk plagiarisme. Jadi mencontek sebagian atau keseluruhan karya orang lain tanpa menggunakan aturan penulisan ilmiah itu termasuk pencurian hak intelektualitas orang lain. Nah, kita sebaiknya bisa menghindari ini. Di kita barangkali banyak yang masih belum mengindahkan ini. Nah, untuk para mahasiswa atau yang lainnya, mudah-mudahan kita bisa menghindari ini karena ini relatif sangat memalukan ya untuk dilakukan. Mudah-mudahan kita tidak melakukannya. Baik, itu Bapak Ibu tentang pentingnya karya ilmiah. Kemudian tulisan ilmiah ini sebetulnya dari sebelum menulis sampai penerbitan tuh prosesnya panjang Bapak Ibu. Saya ringkas dalam 3 potongan apa namanya alur penulisan ilmiah. Yang pertama ya harus punya ide. Ide itu nggak muncul tiba-tiba Bapak Ibu. Ide melakukan penelitian itu tidak muncul tiba-tiba, tapi bisa muncul lewat membaca literatur. Nah, kalau saya gimana? Saya kan sibuk ngajar, iya, ngebimbing, jadi ketua prodi, atau Pak Hamdan juga sibuk kuliah, jadi ketua rumah jurnal. Kapan saya membacanya? Ya, saya membaca, mengupayakan itu setiap pagi atau setiap habis maghrib tuh membaca kurang lebih ya ya membaca apa saja tapi kalau bisa jangan membaca apa saja tapi fokus kalau kita ingin menulis fokus misalnya kalau kita sedang menulis artikel tentang menulis apa tentang soal cerita matematika ya kita baca tentang literatur tentang soal cerita terus saja jadi kalau kita tidak pernah membaca jangan berharap kita punya ide untuk menuliskannya. Jadi membaca itu ibaratnya input, asupan gizi pada otak dan pikiran kita. Nah, setelah punya ide, kita tuangkan dalam bentuk penelitian, kita lakukan penelitian. Penelitian itu apa, Pak? Penelitian itu sebetulnya eh, upaya menyelesaikan masalah. Nah, ide tadi itu kan menimbulkan dari ide yang kita dapatkan hasil membaca, kita tahu ini ada masalah penelitian yang harus diselesaikan. Nah, upaya untuk menyelesaikan masalah penelitian itu adalah yaitu dengan penelitian. Penelitian itu apa? Upaya atau cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaidah metode ilmiah. Kaidah metode ilmiah itu dari perumusan masalah, kemudian pengkajian literatur, kemudian merumuskan hipotesis kalau memang penelitiannya perlu hipotesis, kemudian
apa namanya melakukan pengumpulan data, analisis dan seterusnya sampai penulisan hasil dan kesimpulan. Itu adalah metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu jadi penelitian itu adalah cara menyelesaikan suatu masalah dengan mengikuti kaidah atau prosedur metode ilmiah. Jadi kalau di bidang sains ya metode ilmiah saya kira sudah sangat sangat paham alur berpikirnya gitu. Nah, setelah melakukan penelitian, ya penelitian itu ya kemudian kan kita dapat hasil-hasil penelitian. Kalau hasil-hasil penelitian itu sudah kita dapatkan data-datanya dan sudah dianalisis dan hasilnya sudah ada, kita langsung menulis. Jadi ibaratnya menulis nih. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita-cerita penulis penulis novel ya kayak Andrea Hirata itu bilang saya itu katanya risetnya itu lama bisa berbulan-bulan bisa bertahun-tahun menulisnya cukup 1 minggu gitu. Itu tuh maksudnya dari setelah punya informasi yang banyak data-data penelitian sudah ada kemudian hasilnya sudah dianalisis kalau itu sudah terkumpul ya tinggal menulis menulis itu bisa selesai dalam waktu cepat bisa 1 minggu atau 2 minggu gitu atau 1 bulan kalau dipotong berbagai kegiatan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ide, penelitian, kumpulkan hasilnya lalu menulis. Nah, ketika menulis kita harus pikirkan kebaruan atau novelty dari penelitian kita itu apa. Apa itu kebaruan, apa itu novelty, nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian data-data penelitian itu yang hasil analisis itu kita sajikan dalam tabel, diagram, grafik, atau model matematika. Kalau untuk bidang sains ya mungkin ya tabel grafik umum, model matematisnya juga saya kira ada ya untuk orang-orang IPA apa seperti fisika, kimia itu menghasilkan model matematika tertentu. Kemudian hasil penelitian itu bukan cuma disajikan tetapi kita memberikan atau menuliskan interpretasinya. Ini interpretasi ini dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa sehari-hari kita kenal sebagai pembahasan. Ini pembahasan itu analisa hasil penelitian. Merujuk pada teori atau hasil-hasil penelitian yang relevan. Kemudian kalau menulis, kalau kita udah nulis, setelah lengkap draftnya, kita lakukan revisi berulang-ulang, menghindari typo atau salah tik, memperbaiki gambar, posisi tulis apa namanya, gambar, tabel dan sebagainya, kita perbaiki. Dan ini umumnya tidak perlu memerlukan tidak cukup 1 kali, bisa berkali-kali, 7 kali, 8 kali sampai betul-betul bagus. Kemudian kalau kita sudah punya draft yang agak lengkap, kita lihat jurnal yang akan kita tuju. Kita sesuaikan template-nya. Tetapi bisa juga begini Pak, kenapa terlambat Pak? Bisa juga ketika menulis kita sudah langsung apa namanya template-nya itu kita langsung pakai jurnal yang tuju, itu juga boleh. Tapi kalau yang serius biasanya kita nulis dulu kemudian baru sesuaikan template-nya. Tetapi kalau biar lebih cepat boleh kita langsung sesuaikan sesuai template artikel yang kita tuju. Nah, kalau tulisan sudah ditulis sesuai template, ya siapkan cover letter. Cover letter itu artinya surat apa namanya kalimat atau surat pengantar untuk editor. Kemudian bisa juga highlight. Highlight itu kontribusi artikel kita terhadap ilmu pengetahuan. Graphical abstrak itu ya bisa apa namanya ringkasan dalam bentuk diagram seperti itu atau table of content daftar isi seperti itu. Kemudian setelah semuanya siap sesuai template baru kita kirim lewat sistem OJS ya. Kalau di kita pakainya OJS, kalau yang jurnal-jurnal yang bagus tuh ya pakai sistem online mereka yang sangat lebih profesional. Setelah itu ketika kita mengirim pastikan ada konfirmasi lewat email. Ini lewat email. Atau ada konfirmasi dari editor bahwa tulisan kita sudah sampai ke meja redaksi. Kemudian kita menunggu keputusan editor, apakah ditolak di meja editor ataukah kita mendapatkan hasil review dari para reviewers. Jadi sebelum diberikan ke reviewers, editor tuh ngecek bahwa ini nggak cocok nggak dengan jurnal. Kalau nggak cocok langsung ditolak Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau kita ngirim hari ini pagi-pagi kemudian siang-siang udah ditolak artinya tidak cocok dengan skop jurnal yang dikelola oleh editor tersebut.
Kemudian kalau mendapatkan hasil review dari reviewers, kita lakukan review, mungkin berulang-ulang, satu kali, dua kali, major revision ataupun minor revision. Kemudian kalau sudah oke, sudah dinyatakan accepted, kita tunggu sampai proofread, kemudian perbaikan bahasa dan sebagainya sampai penerbitan. Jadi prosesnya panjang Bapak Ibu, dari ide, kemudian penelitian sampai menghasilkan sebuah karya tulis. Oleh karena itu menulis ilmiah itu seperti yang saya tadi katakan sangat melelahkan, tetapi hasilnya kalau sudah terbit. Isi daftar hadirnya. Baik, tadi saya janji tentang kebaruan penelitian. Kebaruan itu ada beberapa macam, ada terobosan, rintisan, inovasi, kemajuan atau tinjauan ataupun survei. Terobosan itu adalah menemukan cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi saat ini. Jadi misalkan Bapak Ibu penelitiannya ingin memecahkan, misalkan mengapa, misalkan melakukan penelitian untuk memecahkan kesulitan siswa memahami perkalian, misalkan perkalian untuk siswa SD misalkan. Bapak Ibu menggunakan cara tertentu, ini namanya novelty-nya adalah terobosan. Membuat cara sehingga siswa lebih memahami dan mungkin mudah menghafal perkalian misalkan seperti itu. Novelty bisa juga membuat rintisan penelitian yang belum banyak digali orang atau belum digali sama sekali. Ini namanya membuka lahan penelitian baru. Jadi kalau Bapak Ibu di kita belum banyak penelitian tentang computational thinking di bidang, misalkan di bidang kimia. Nah ini sedangkan di apa namanya, di bidang-bidang lain sudah banyak, misalnya di kimia belum. Ya, kalau Bapak Ibu memulai itu, maka itu novelty-nya adalah rintisan, membuka lahan penelitian baru. Atau bisa juga membuat inovasi baru. Jadi yang selama ini metode misalkan menyelesaikan persamaan kuadrat hanya ada 3, Bapak Ibu menemukan cara baru menyelesaikan persamaan kuadrat. Itu namanya inovasi. Bisa juga melengkapi penelitian yang saat ini sudah ada. Misalkan penelitian tentang, semua orang sudah meneliti tentang persamaan, tapi ada yang belum meneliti tentang pertidaksamaan. Bapak Ibu menggunakan kesempatan ini untuk meneliti tentang pertidaksamaan. Nah, itu namanya melengkapi penelitian yang ada. Atau bisa juga dalam bentuk survei, yaitu menyatukan penelitian-penelitian yang telah ada menjadi satu semacam review ya. Jadi dari penelitian A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya, kemudian diramu, diringkas menjadi sebuah gagasan, hasil sintesis menjadi sebuah pengetahuan baru, ini namanya survei. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu silahkan ketika nanti menulis, Bapak Ibu bisa memeriksa apakah novelty atau kebaruan kita itu bagian yang mana, apakah kemajuan, apakah inovasi, ataukah terobosan, atau survei gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mengklasifikasikannya ini. Pak, apakah ada hal lain, kebaruan lain yang tidak ada di list ini? Bisa jadi ada, mungkin karena saya juga belum tahu. Jadi kalau ada yang berbeda sama sekali, nanti bisa kita diskusikan. Baik, struktur karya tulis ilmiah Bapak Ibu ini, mudah-mudahan waktunya masih cukup. Nah, secara umum ada komponen dasar artikel. Ini khusus saya membahas. Jadi tulisan ilmiah itu kan banyak ya Bapak Ibu. Ada tadi ada artikel, ada book chapter, ada letter to editor, ada review dan sebagainya. Tapi secara umum saya lebih fokus kepada artikel karena ini yang paling sering digunakan baik sebagai tugas kuliah ataupun tugas kita sebagai dosen di perguruan tinggi. Jadi komponen artikel itu ada yang namanya komponen dasar, ada judul, nama penulis, afiliasi, abstrak, kata kunci. Nah, kemudian komponen utama artikel ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, referensi, dan acknowledgement. Ini saya beri contoh. Ini artikel terbaru yang yang terbit di 2024. Nulisnya di 2023, tapi terbitnya di 2024, agak lama Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh. Ini jadi bukan pamer, mudah-mudahan tidak dianggap pamer. Ini saya penelitian di tahun 2023 didanai oleh DRTPM Dikti. Kami menulis tentang teaching and learning processes
for pre-service mathematics teachers, the case of systems of equation. Jadi kami melakukan observasi proses pembelajaran di mata kuliah matematika sekolah untuk mahasiswa calon guru, topiknya sistem persamaan. Di tim penelitinya saya, Bu Dr. Dianus Jaina, dan Pak Dr. Sumanang Muhtar. Jadi ini masuk ke meja redaksi 23 Juli 2023, kemudian setelah proses review baru diakseptin Januari 2024 dan terbit di bulan Agustus tahun 2024. Jadi agak lama nih, 1 tahun lebih untuk menunggu artikel ini terbit. Tadi komponen dasarnya itu ada judul, ini judulnya ini, kemudian ada nama penulis, ada afiliasi, asal institusinya Bapak Ibu, kemudian ada abstrak, ada kata kunci atau keywords. Sedangkan komponen utama artikel ada introduction atau pendahuluan, dan landasan teori di sini disebutnya theoretical framework, kerangka teoritis. Kemudian ada metode penelitian, research methods, kemudian ada hasil, kemudian ada pembahasan atau discussion ya. Ini kami bercerita tentang pembelajaran sistem persamaan untuk mahasiswa calon guru. Jadi ada pembahasan, kemudian ada juga kesimpulan, kemudian ada acknowledgement. Nah, acknowledgement-nya di sini ada kontribusi author contribution, ada funding, penyandang dana, ada ethical statement, kemudian ada data sharing statement dan seterusnya, dan terakhir ada referensi seperti itu. Jadi ini prosesnya panjang, agak panjang sampai 1 tahun. Mungkin Bapak Ibu yang artikelnya tidak banyak revisi bisa cepat, bisa 3-6 bulan bisa terbit. Tapi untuk kasus ini kami melakukan beberapa kali revisi sampai editor menyatakan ini di-accepted. Begitu. Oh ya, tadi ada istilah highlight ya. Jadi sebelum diterbitkan menyiapkan highlight. Highlight itu contohnya seperti ini. Contribution to the literature. Jadi kontribusi terhadap literatur ini namanya yang diwarnai kuning ini namanya highlight Bapak Ibu. Jadi kita harus merangkum, meringkas isi dari artikel ini sebetulnya apa. Jadi contohnya ini, the study provides a clear description of the teaching and learning processes for pre-service mathematics teachers in the Indonesian context for the case of system of equations. Then the study presents the result of an analysis of the teaching and learning process for, dan seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan dari artikel yang panjang lebar itu bisa merangkum dalam 3 atau 4 kalimat kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, kontribusi terhadap literatur. Tetapi mungkin beberapa jurnal tidak mensyaratkan ini, seperti contoh artikel ini tidak ada highlight-nya, tetapi ya kalau ada jurnal yang mensyaratkan highlight, Bapak Ibu harus menyiapkan. Jadi begitu Bapak Ibu komponen dasar dan komponen utama dari sebuah artikel. Nanti kita akan lihat masing-masing komponen ini isinya harus apa saja, poin-poin yang harus adanya apa saja. Nanti kita lihat. Tapi sebelum sana, ini ringkasannya. Jadi Bapak Ibu, ini saya ambil dari buku Malmfors yang tadi saya sebutkan di muka di depan. Judul ini ringkasannya dulu ya, nanti detailnya nanti kita akan diskusikan, masih agak panjang waktunya Bapak Ibu. Tentang judul itu adalah berisi tentang intisari dari paper yang kita tulis itu tentang apa gitu, what the paper is about, tentang apa artikel kita. Kemudian yang kedua abstrak itu adalah ringkasan dari artikel yang kita buat, yang harus berdiri sendiri, tidak boleh abstrak itu merujuk kepada tulisan di badan teks, nggak boleh. Jadi abstrak itu harus bisa dibaca secara mandiri. Stand alone itu artinya dia bisa berdiri sendiri. Isinya apa nanti? Ada tujuan, ada metode, ada hasil. Minimal ada 3 itu. Kemudian di introduction atau pendahuluan ada apa saja. Ada masalahnya apa, ada the problem nih Bapak Ibu, the problem ya, saya kira
masalahnya apa, kemudian apa yang diketahui itu dari hasil-hasil penelitian terdahulu, apa yang sudah diketahui. Kemudian dari hasil-hasil penelitian terdahulu di referensi, apa yang belum diketahui. Dan yang paling utama ada tujuan yang akan ditulis, tujuan penelitian. Jadi di introduction itu ada masalah, ada yang diketahui, ada yang belum diketahui. Nah, yang belum diketahui ini biasanya disebut research gap atau gap penelitian atau hal yang perlu diselesaikan dan tujuan. Dan berikutnya adalah metode. Metode itu adalah harus bercerita apa yang Bapak Ibu lakukan dalam proses penelitian. Nah, ini kekeliruan yang sering terjadi itu bercerita tentang metode penelitian, pengertian itu keliru. Jangan jangan yang dari buku metode penelitian ditulis ulang di sini jangan, tapi seharusnya bercerita tentang apa yang kita lakukan. Misalnya metode penelitiannya kualitatif, desainnya misalnya studi kasus. Ya, Bapak Ibu bercerita subjeknya siapa, berapa orang, karakteristik subjeknya bagaimana. Kemudian kalau dilakukan apa namanya pemberian kuesioner, kuesionernya isinya apa, kemudian berapa waktu yang diberikan untuk mengisi kuesioner. Kalau kemudian kalau dilakukan wawancara, ceritakan wawancaranya, apakah ada guideline-nya, berapa menit wawancaranya, apa saja yang ditanyakan. Itu diceritakan, itu namanya metode penelitian. Bukan bercerita metode kualitatif adalah metode yang menggunakan natural setting. Nah, itu mah pengertian itu adanya di buku-buku metode penelitian. Tetapi di artikel ilmiah kita bercerita apa yang kita lakukan. Itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Pak, kalau nulis skripsi kan mahasiswa sering nulis definisi. Ya, itu mungkin kalau di skripsi masih mahasiswa dipandang masih belajar, menulis definisinya tetapi juga perlu menceritakan apa yang dilakukan. Itu kemudian result itu isinya adalah temuan-temuan penelitian kita, jawaban terhadap masalah yang kita nyatakan di introduction Bapak Ibu. Jadi hasil itu adalah jawaban atau temuan dari tujuan apa namanya harus menjawab tujuan penelitian, harus menjawab pertanyaan penelitian. Temuannya apa? Jawabannya apa? Jadi kalau ibarat artikel itu adalah isinya soal dan pembahasan soal matematika dan pembahasannya, result itu adalah jawaban atau penyelesaian dari soal yang diberikan di introduction. Kemudian kalau discussion apa? Discussion itu pembahasan. Pembahasan itu adalah interpretasi dari temuan kita. Jadi kalau temuannya ada tujuh temuan, maka interpretasinya harus minimal ada 7 interpretasi. Nah, yang sering terjadi kekeliruan itu, ini yang sering dialami yang saya lihat ketika saya membimbing mahasiswa, isinya itu adalah temuan. Jadi jadi data tambahan, informasi tambahan disimpan di discussion itu agak keliru Bapak Ibu. Pembahasan itu adalah interpretasi kita, analisis kita terhadap temuan kita itu apa. Jadi kalau ada tambahan informasi itu disimpannya di result seperti itu. Itu yang sering terjadi. Dan kesimpulan itu artinya sebetulnya ringkasan jawaban dari penelitian kita, kemudian implikasinya, dampaknya, dan juga keterbatasan penelitian kita. Terakhir, acknowledgement berisi siapa yang berkontribusi, misalkan terima kasih kepada guru, terima kasih kepada guru siswa yang terlibat dalam penelitian, terima kasih juga kepada pemberi dana, dan seterusnya. Jadi kalau ingin jangan sampai ini kekeliruan yang terjadi, pembimbing dituliskan di acknowledgement, padahal pembimbing sudah dijadikan penulis. Jangan ditulis berulang kali di sini. Kalau sudah jadi autor, pengarang, penulis, jangan ditulis di acknowledgement. Dan terakhir referensi, dan kalau diperlukan ada appendix atau lampiran seperti itu. Lampiran itu biasanya berisi instrumen penelitian kalau misalkan instrumennya tidak bisa disimpan di metode penelitian, terlalu banyak, terlalu panjang dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu, ini ringkasannya ya, nanti kita lihat satu persatu. Bentar, ini kenapa tidak bisa lanjut? Oke. Saya escape dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita itu lagi. Nah, ini harus dihapus ternyata. Nah, ini memang begitu Bapak Ibu. Baik.
Itu bagian-bagian utama dari sebuah scientific paper atau tulisan ilmiah. Nah, ini kalau ini diagram apa, Pak? Ini diagram. Jadi kalau kita nulis introduction tuh mulainya dari yang umum dulu baru ke khusus, kemudian hasil dan pembahasan itu spesifik, hasil itu spesifik temuan penelitian, discussion itu melebar lagi umum, kemudian referensi. Ini cuman membantu alat berpikir kita, membantu kita untuk berpikir dalam menuliskan sebuah artikel ilmiah. Baik, kita lihat bagaimana tips dan triknya. Judul. Judul itu bukan kalimat Bapak Ibu. Dia harus singkat, jelas, spesifik, dan kalau bisa menarik. Ini menarik itu sulit. Kemudian judul juga menggambarkan isi dari artikel yang kita tulis. Kemudian judul nggak boleh memuat singkatan, angka, tanda baca. Kalau bisa jangan ada tanda bacanya. Tapi Pak kadang ada tanda bacanya. Ya itu kadang-kadang boleh. Kalau di artikel di koran ya mungkin biar menarik, biar bombastik. Tapi untuk tulisan ilmiah sebaiknya jangan menggunakan tanda baca. Maksudnya tanda tanya, tanda seru dan sebagainya. Itu saya kira kurang bagus. Jadi kemudian dia bukan kalimat. Bukan kalimat itu apa Pak? Dia hanya penggalan kalimat atau frasa atau frasa apa namanya. Ini contohnya preserve teacher strategies in solving absolute value equations and inequalities. Jadi strategi mahasiswa calon guru dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak misalnya seperti itu. Jadi dia bukan kalimat. Kalau kalimat itu apa? Kalimat itu sebuah pernyataan utuh ya, sebuah eh, ya struktur bahasa yang terdiri dari subjek, predikat, minimal subjek dan predikat. Nah, dalam judul itu tidak ada subjek dan tidak ada predikat, tetapi dia bermakna. Kemudian dia harus singkat. Singkat tuh nggak boleh, biasanya tidak lebih dari 15 kata. Ini ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang bawah teaching and learning processes ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kurang dari 15. Diusahakan kalau bisa kurang dari 15 kata. Ya kalau nulis skripsi, tesis kadang-kadang biasanya kurang dari 22 kata, tapi kalau untuk artikel kalau bisa jangan terlalu panjang, tetapi harus jelas. Itu susah memang. Kemudian dia juga spesifik dan kalau bisa menarik. Kemudian menggambarkan isi dari artikel yang kita tulis seperti itu. Baik, itu judul, kemudian nama penulis ini harus ditulis lengkap. Tidak boleh disingkat, tidak boleh ada singkatan, khususnya nama belakang. Tidak boleh menyertakan gelar, misalkan Doktor Rhoma Irama, nggak boleh. Itu cukup Rhoma Irama saja. Kemudian yang ditulis dalam tulisan itu memang berkontribusi terhadap artikel yang kita tulis. Gitu. Jangan sampai orang lain yang antah berantah kita tuliskan, padahal tidak berkontribusi. Pak, kalau pembimbing boleh ditulis nggak pembimbing tesis, disertasi? Ya boleh itu mah karena beliau itu berkontribusi dalam menulis artikel ilmiah kita seperti itu. Ini contohnya nih nama yang benar Rhoma Irama atau R Irama. Jadi yang disingkat nama depannya boleh tapi nama belakang tidak boleh disingkat. Kalau Rhoma I juga salah. Apalagi biskuit Roma itu nggak boleh ditulis seperti itu. Canda ya Bapak Ibu. RH Oma I juga salah. Jadi tolong nama belakang tidak disingkat seperti itu. Afiliasi, afiliasi jangan menggunakan bahasa Inggris kalau untuk orang Indonesia. Afiliasi ditulis dalam bahasa asal. Banyak afiliasi boleh lebih dari satu. Jadi misalkan Bapak Ibu sekarang sedang studi di UPI, tapi asalnya dari UIN, ya boleh afiliasinya dua. Pertama UPI, yang kedua afiliasi asal, instansi asal. Gunakan email resmi. Nah ini contohnya Universitas Sunan Islam Sunan Gunung Jati. Itu jangan dipaksakan jangan dipaksakan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nanti tidak terdeteksi di sistem pencarian database ya. Nanti tidak diakui sama universitas nantinya seperti itu. Jadi kalau UPI Universitas Pendidikan Indonesia tulis apa adanya dalam bahasa Indonesia. Jangan memaksakan diri Indonesia University of Education misalnya. Itu kurang tepat. Ini contohnya saya afiliasinya menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun bahasa Inggris
hanya Department of Mathematics Education, tetapi UPI-nya Universitas Pendidikan Indonesia tetap tetap dalam bahasa asal. Kemudian afiliat apa namanya, ada emailnya email resmi aljupri@upi.edu. Kalau UIN mungkin pakai uin dot apa silahkan. Jadi jangan menggunakan Pak kalau nggak punya ya, kecuali kalau Bapak Ibu tidak punya instansi. Kalau tidak punya instansi ya mungkin boleh, tetapi umumnya agak diragukan ke profesionalitasnya gitu seperti itu. Abstrak nih Bapak Ibu, di dalam abstrak itu minimal ada tujuan penelitian, ada metode penelitian, ada hasil. Syukur-syukur ada latar belakang dan kesimpulan. Jadi abstrak itu dia harus berdiri sendiri, menjadi pintu gerbang apakah suatu artikel itu dibaca atau tidak. Jadi cukup dengan membaca abstrak kita bisa mendapatkan gambaran umum dari artikel yang kita tulis. Kalau tidak ada ketiga komponen ini, tidak ada, tujuan nggak ada, metode tidak ada, cuman langsung hasil, itu bukan abstrak artikel ilmiah. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, Pak, saya pernah membaca abstrak tapi tidak ada metode dan hasil, adanya latar belakang sama tujuan. Itu mungkin abstrak bukan untuk artikel ilmiah, tetapi barangkali untuk abstrak yang lain, tulisan yang lain. Nah, tapi kalau tulisan untuk tulisan ilmiah, sebaiknya ada tiga komponen ini, ada tujuan, ada metode, dan hasil, dan syukur-syukur ada kesimpulan atau implikasi tergantung template dari jurnal yang dituju seperti itu. Terlanjut. Ini contoh abstrak, Bapak Ibu bisa lihat di artikel. Bentar, nih kita buka lagi artikel yang tadi disampaikan. Apakah ada komponen tadi? Nah, ini ada aims, itu artinya tujuan. Kemudian ada kualitatif case study, berarti metode ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada the result, itu hasil. Kemudian we conclude, itu kesimpulan seperti itu. Jadi komponen-komponennya Bapak Ibu kalau nulis artikel ilmiah minimal tiga komponen tadi. Syukur-syukur komponen yang lainnya ya ada semua gitu. Maksudnya lengkap seperti teorinya, seperti teori yang saya sebutkan tadi. Ini menurut saya atau pengalaman Pak Aljupri ya. Ini berdasarkan pengalaman dan juga ada ilmunya yang buku yang tadi ya, buku tentang writing scientific papers ataupun menulis publikasi ilmiah tadi. Silakan Bapak Ibu amati artikel-artikel yang bagus, komponen tadi selalu ada biasanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pendahuluan. Ini tadi secara singkat sudah dijelaskan. Di pendahuluan itu ya harus ada masalah, ada the problem ya. Biasanya itu dijadikan latar belakang. Kemudian ada what is known, apa yang diketahui. Nah, apa yang diketahui itu ada artinya kita merujuk atau mensitasi hasil-hasil penelitian terdahulu terkini. Terdahulu tapi terkini gimana maksudnya Pak? Terkini itu biasanya 5 atau sampai 10 tahun terakhir. Tapi Pak, ya suka ada yang membantah. Tapi Pak, kalau teorinya artikelnya tahun 80 boleh nggak Pak? Boleh kalau memang tidak ada, kalau memang itu adalah karya yang pertama kali atau karya yang menjadi rujukan berbagai penelitian lain, itu boleh. Tapi kalau bisa hasil penelitian yang terkini. Kemudian what is unknown, kan tadi saya sebutkan yang di awal tadi, what is unknown. What is unknown itu artinya apa yang belum diketahui, atau dalam bahasa lainnya kelemahan hasil-hasil riset terdahulu, atau orang menyebutnya gap research-nya apa di sini seperti itu. Nah, dari gap research ini kita nyatakan dalam bentuk kalimat atau pernyataan sebagai sebuah masalah yang harus diselesaikan. Kemudian ada objective of research atau objektif atau tujuan dari penelitian. Dan kalau memungkinkan, tuliskan gagasan pemecahan masalah yang ditawarkan dalam artikel yang ditulis. Jadi tujuannya apa? Kita sampaikan apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan penelitian. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat kalau membaca introduction, ini ada latar belakang system of equation, ini diajarkan di sekolah di seluruh dunia, itu kan latar belakang ya. Kemudian dia adalah topik yang sulit, nah, misalnya ini masih latar belakang. Terus
dengan merujuk hasil-hasil penelitian seperti itu. Panjang lebar, kadang-kadang nggak panjang lebar ya Bapak Ibu. Jadi ada orang yang merumuskan latar belakang satu paragraf. Nah, ada yang hasil-hasil penelitian terdahulu satu paragraf, kelemahan riset satu paragraf, kemudian tujuan, masalah dan sebagainya satu paragraf. Jadi ada 4 paragraf atau latar belakang satu paragraf, hasil penelitian dan kelemahan satu paragraf, permasalahan dan tujuan satu paragraf. Ada 3 paragraf. Ada orang yang menulis seperti itu, silahkan. Tetapi setidaknya komponen-komponen ini wajib ada dalam sebuah latar belakang atau dalam sebuah pendahuluan atau introduction. Nah, beberapa artikel, beberapa jurnal tidak ada subsection atau subbab tentang landasan teori. Tetapi landasan teori atau kerangka teori itu disatukan dengan introduction itu ada. Tetapi ada juga jurnal yang memisahkan antara introduction dengan teori. Nah, kalau ada ya tulis sebagai subbab tertentu namanya landasan teori atau kerangka teori atau theoretical framework seperti itu. Apa isinya? Isinya adalah teori yang digunakan untuk menganalisis nantinya menganalisis hasil penelitian yang akan kita tuliskan. Bisa juga berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan yang mendukung teori yang akan digunakan. Jadi teori itu adalah sebetulnya jawaban awal, jawaban sementara terhadap masalah yang kita hadapi. Kalau itu sudah terjawab, sebetulnya ya sudah selesai. Tapi kalau itu belum terjawab, kita gunakan teori yang ada untuk membantu menganalisis temuan kita, membantu menjawab pertanyaan penelitian seperti itu. Berikutnya adalah metode penelitian. Ini metode penelitian harus memuat, ditulisnya dalam bentuk cerita ya, ada subjeknya. Kalau dalam penelitian kuantitatif sampelnya seperti apa, karakteristiknya bagaimana, kemampuan subjeknya seperti apa, umurnya, dan sebagainya. Jadi cerita tentang subjeknya, subjek penelitian atau objek penelitian. Kemudian berikutnya adalah material atau bahan. Mungkin kalau penelitian pendidikan mungkin bahan ajarnya, RPP-nya, modul ajarnya, medianya barangkali itu diceritakan. Berikutnya adalah instrumen, ceritakan instrumennya. Bisa di mana? Kalau instrumennya panjang bisa dilihat di mana atau disimpan di appendix. Ini saya seringkali membaca artikel buatan mahasiswa. Instrumennya banyak, tetapi tidak ada satupun disinggung di metode. Tetapi tiba-tiba pas hasil menceritakan jawaban terhadap soal-soal di instrumen. Padahal instrumennya sendiri tidak pernah terlihat. Nah itu kelemahan itu jangan sampai terjadi. Jadi ceritakan instrumennya apa saja, soalnya seperti apa. Kalau instrumennya panjang berarti harus disimpan di appendix dan seterusnya. Kemudian ceritakan juga prosedur pengambilan datanya, apakah tes, wawancara, kemudian observasi. Ceritakan proses tesnya, berapa menit, siapa yang mengawas, apakah boleh pakai kalkulator atau tidak, boleh pakai internet atau tidak, dan seterusnya. Ceritakan dengan detail. Kemudian dan seterusnya, bagaimana, apakah jawabannya dikumpulkan, coretan-coretan pekerjaan siswanya dikumpulkan, dan sebagainya. Kemudian data dikumpul, kemudian ceritakan juga analisis data yang kita lakukan. Seperti apa prosesnya, apakah mulai dari pengumpulan, reduksi data, dan seterusnya. Reduksi datanya itu seperti apa, ceritakan. Penyajian datanya seperti apa, ceritakan. Jadi ini diceritakan sesuai dengan yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, bukan bercerita tentang teori. Jadi di metode penelitian itu bukan bercerita teori, tapi menceritakan apa yang kita lakukan. Oke, kita lihat contohnya. Ini maksudnya biar Bapak Ibu tahu. Nah ini metode penelitian. Ceritakan desain penelitiannya, kualitatif case study. Misalkan ini melakukan observasi, berapa lama observasinya, berapa mahasiswa yang terlibat, kemudian berapa menit pembelajarannya, ceritakan dengan lengkap. Kemudian cerita tentang subjek atau partisipan. Ini melibatkan 35 siswa, 28 laki-laki, 7 perempuan. Kemudian cerita juga usianya, kemudian dari mana asalnya universitasnya.
Kemudian apa yang sudah diketahui dan belum diketahui, siapa yang ngajar, siapa yang menganalisis, dan ceritakan. Pokoknya bercerita tentang apa yang dilakukan. Bukan bercerita tentang teori apa itu partisipan, tapi bercerita siapa partisipannya. Kemudian bagaimana pengambilan datanya, tesnya berapa menit, dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian instrumennya juga diceritakan. 5 task, 5 soal sebagai instrumen tes ini ada soalnya gitu untuk tes. Jadi bukan soalnya disimpan di hasil ya, ini soalnya disimpan di metode seperti itu. Kemudian interview, ceritakan interviewnya berapa orang. Kemudian apa namanya menggunakan apa namanya itu interview guideline. Di guideline itu isinya apa dan seterusnya. Diceritakan dengan lengkap. Tentu secara ringkas, bukan diceritakan copy paste dari instrumen di copy paste di sini, bukan, tapi ceritakan. Jadi membacanya itu seperti membaca cerita. Jadi artikel yang kita tulis itu adalah sebetulnya cerita. Cerita apa yang kita lakukan gitu, seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian proses analisis datanya juga kita ceritakan. Kami melakukan analisis sebagai berikut. Nah, untuk data tentang proses belajar mengajar, kita menggunakan kerangka ini. Analisisnya begini cerita. Itu untuk data proses pembelajaran. Dan untuk data tes tertulis dan interview, analisisnya begini. Ceritakan terus sedetail-detailnya Bapak Ibu. Dan seterusnya. Begitu. Itu adalah bagian dari metode penelitian. Berikutnya yaitu adalah hasil penelitian Bapak Ibu ini. Hasil penelitian itu adalah jawaban terhadap rumusan masalah atau tujuan penelitian. Nah, temuannya bisa digambarkan dalam bentuk tabel atau grafik. Tabelnya harus diberi nomor dan di-mention atau dirujuk di teks. Ini seringkali kekeliruan yang terjadi itu, tabelnya ada nomornya, gambarnya ada nomornya, tetapi sama sekali tidak disebutkan di teks. Nah, ini kekeliruan yang sering terjadi, kekeliruan elementer yang terjadi. Kemudian yang penting itu adalah bahwa tabel dan grafik itu harus bisa dibaca dan dipahami sama pembaca, Bapak Ibu. Kayak ini tabel, bentar kita lihat. Kayak tadi tabel soal ya, ini soalnya yang diceritakan ini tentang tabel. Oh, soalnya ini. Ini soalnya indikatornya ini, apa jenis soalnya ini, kemudian soalnya seperti ini. Dan seterusnya. Atau mungkin kalau di sebelah kirinya indikator, ini soalnya dan sebagainya. Soal latihan dan sebagainya. Kalau tabel ini juga seperti ini, bisa juga seperti ini Bapak Ibu. Tentang ini soal, ini datanya, data hasil tesnya, kemudian jenis strateginya dan sebagainya. Nah, kata tabel 3 ini misalkan harus bukan cuma dijadikan caption, tetapi harus disebut di teks. Ini seringkali orang menyebutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, kata tabel 3-nya tidak muncul, itu kekeliruan elementer yang harus dihindari seperti itu. Jadi data dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar yang ini ya Bapak Ibu ya, figure ya. Ini gambar hasil tes tertulis, itu harus jelas. Jadi gambar itu harus jelas betul-betul terlihat Bapak Ibu. Jangan sampai ini saya sering melihat kalau ngebimbing mahasiswa, gambarnya kecil, nggak kelihatan. Dan juga nggak jelas, soalnya nggak jelas. Jadi cuma jawabannya doang. Kalau saya, ini sajikan soalnya ini, jawabannya ini. Gitu. Jadi diceritakan ada soalnya dan ada jawabannya. Gitu. Coba yang ini juga, ini selain jawaban, ada soalnya diceritakan di sini. Di teks itu diceritakan soalnya apa. Jangan sampai ada jawaban tapi nggak ada soalnya, ya orang lain nggak akan mengerti gitu Bapak Ibu. Ini contoh penyajian data. Ini contoh pekerjaan tertulis. Jadi ada soalnya, ada jawabannya. Ini saya sering kali membimbing, entah itu masuk S2 atau S3 nulis artikel, jawabannya ada bagus seperti ini. Tapi saya bilang soalnya mana? Oh nggak ada Pak, nggak dicantumkan. Ya, kalau tidak dicantumkan orang lain tidak mengerti. Jadi tujuan menulis itu adalah bukan untuk kita mengerti sendiri, tetapi agar orang lain mengerti. Kita harus bisa memanjakan pembaca agar pembaca mengerti apa yang kita tulis.
Itu tujuan menulis itu adalah menyampaikan gagasan kita agar orang lain mengerti. Jadi kalau kita menyampaikan gagasan tapi orang lain nggak mengerti, ya berarti ada yang keliru dengan yang kita sampaikan. Kita belum lengkap menuliskannya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini dalam menyajikan hasil, misalkan pekerjaan tertulis, soalnya juga dilampirkan. Jangan sampai jawabannya saja. Kalau jawaban saja orang lain bingung. Ini soalnya apa kok tiba-tiba menjawab gitu. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Hal-hal yang kecil. Kemudian itu jadi hasil itu adalah temuan kita, jawaban dari rumusan masalah. Dan berikutnya yang penting itu adalah pembahasan. Ini tentang pembahasan itu ada yang disatukan dengan hasil, ada yang dipisahkan. Tapi yang paling penting yang namanya pembahasan itu adalah interpretasi dari temuan-temuan kita. Interpretasi itu apa, Pak? Analisis kita terhadap temuan siswa itu apa? Analisisnya itu bagaimana? Yaitu dibandingkan dengan teori atau kita menggunakan teori tertentu untuk menganalisis atau menjelaskan dari temuan kita, atau kita membandingkan dengan hasil-hasil penelitian orang lain. Oke, kita lihat contohnya. Ini discussion ya. Kalau discussion tuh udah langsung. Jadi ada rujukan-rujukan yang kita gunakan gitu seperti ini. Kemudian dia menggunakan teori apa dan sebagainya. Itu namanya pembahasan. Jadi bukan menyimpan hasil di bagian pembahasan ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa ya. Ini seringkali di pembahasan isinya tambahan informasi atau data, jangan. Apa namanya? Pembahasan itu isinya adalah gini. Contohnya, based on the description of the result. Jadi berdasarkan deskripsi hasil, kami mencatat 3 poin untuk dibahas tentang proses pembelajaran. Jadi pertama ini, kedua ini. Jadi ini poin-poin yang dibahas, Bapak Ibu. Kedua ini dan ketiga ini. Jadi isinya adalah poin-poin penting temuan yang sudah kita uraikan di bagian hasil. Jadi pembahasan itu adalah poin-poin yang kita interpretasikan. Tuh ada we found ini, kemudian diinterpretasikan. This means itu artinya kita mendiskusikan, membahas. Jadi merujuk hasil-hasil penelitian terdahulu. Nah, cirinya ini dalam bahasa Inggris, ciri khas dalam kalau menuliskan hasil itu artinya we found that A was greater than B. Itu adalah hasil. Tetapi kalau because A was greater than B, this implies itu udah discussion. Atau result and discussion. We found that A was greater than B, which means nah ini yang berarti, nah itu udah pembahasan. Jadi seperti contoh yang saya tulis, this means that the GeoGebra is used only. Itu sudah pembahasan, sudah interpretasi. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami ini. Saya kira waktunya sudah 9.15, Pak moderator. Untuk saya langsung singkat saja ya bagian kesimpulan. Itu adalah ringkasan jawaban, ada keterbatasan penelitian, ada implikasi dan rencana penelitian ke depan. Kemudian untuk acknowledgement, pemberi dana, nama orang yang membantu kita. Bukan pacar, bukan istri, bukan orang tua, dan sebagainya. Kalau misalnya membantu menerjemahkan, terima kasih, tuliskan. Membantu mengambil data, tuliskan nama orangnya beserta gelarnya. Jadi hanya di acknowledgement boleh menuliskan gelar. Dan referensi penulisan mengikuti template jurnal yang dirujuk di daftar pustaka atau referensi wajib dirujuk di teks dan sebagainya. Kemudian artikel yang dirujuk hendaknya hasil riset terbaru dan hindari penggunaan sumber sekunder. Misalkan Tom dalam J dan Udin itu nggak boleh, harusnya langsung merujuk pada Tom. Itu kalau referensi di artikel ilmiah. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya kalau memang ada hal yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Apabila ada hal-hal yang dipandang kurang, ya nanti kita diskusikan. Terima kasih. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof yang sudah menyampaikan sharing terkait dengan riset-riset dan tata cara menulisnya. Saya sangat
senang ya, bukan hanya saya, mungkin yang ada di sini. Dan ini saya ucapkan terima kasih juga kepada keluarga besar Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung di Bandung. Ini hadir ada Prof. Rahayu Karyadinata, ada Pak Agus Hikmat, ya Ibu Juwariah, dan para dosen yang lain yang sudah hadir. Ini terima kasih. Ini dalam rangka menguatkan kembali riset dan publikasi yang ada di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan tentunya kami ingin ya bersama dengan Universitas Pendidikan Indonesia untuk senantiasa membangun komunitas di riset ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Nah, kami pun ya, baik saya ataupun kami semua seringkali menyimak sebuah teknik menulis, kemudian riset. Ada saja sesuatu yang baru di sini yang saya sangat kagum. Dan tadi menyampaikan sebelum risetnya begini, menulisnya begini, dan pasca sebelum disubmit juga begini. Itu yang sangat menarik. Di sini apa namanya, saatnya kita akan mendiskusikan. Barangkali ada Bapak Ibu dosen, mahasiswa atau akademisi lainnya yang ingin bertanya secara langsung. Disilahkan. Kalau di chat belum ada, ya disilahkan langsung saja bertanya kepada Prof. A. Silakan. Iya. Saya ya Pak. Ya, Pak Hamdan, boleh saya? Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwaria, Prof. Al, begitu menariknya apa yang disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian tentang penulisan karya tulis ilmiah. Sebetulnya saya mencoba juga ke mahasiswa kalau penelitian harus harus rinci gitu dari metodologi dan sebagainya. Karena sekarang itu banyak mahasiswa yang entah kenapa tidak rinci. Kalau saya betul dulu S2 di UPI, jadi saya sangat sangat ingat sekali kalau ini harus begini begini begini. Cuman memang yang kita tuh seringkali banyak ide gitu, idenya mah banyak sekali, tapi memang untuk menulisnya tuh yang sulit ya. Tetapi saya melihat Bapak menggambarkan tadi hasil penelitian Prof. Jupri itu, ya Allah ternyata harus seperti ini itu penelitian. Terus judul juga tidak terlalu aneh gitu ya, tetapi bagus gitu. Ya itu ternyata ternyata bagaimana caranya kita harus seperti ini. Kemudian kita kadang-kadang yang berkaitan dengan mendeteksi tentang plagiat karena memang kita selalu mewanti-wanti ke mahasiswa kita awas plagiarisme. Tetapi kan mahasiswa itu banyak ya yang bisa mengakali gitu Pak ya, yang tentang plagiarisme itu. Nah, bagaimana kita bisa ini mendeteksi dan memberitahu ke mahasiswa juga bagaimana cara kita mengetahui bahwa penelitian ini harus seperti ini gitu ya. Terus sebagai dari pendidikan kita sekarang itu banyak sekali yang berkaitan dengan teknologi terus ya. Nah, tapi saya lihat tadi dari Bapak misalkan berkaitan dengan kekonsepan judulnya ya, sistem persamaan linear sistem persama kalau tidak salah ya. Nah, itu mohon untuk pencerahannya agar apa yang hasil kita itu bagus dan bisa diterima oleh jurnal. Karena kami juga sama ya memerlukan jurnal-jurnal yang memang membahas berkaitan dengan penelitian kita juga atau dengan mahasiswa. Terus tadi bahwa ketika kita akan melakukan penelitian, ada hal yang penting yang harus diinikan kebaruan. Nah, kebaruan itu, ini kalau di dalam kebaruan itu kan tadi ada hal yang ada misalkan apakah penelitian itu harus 20 jurnal melihatnya, 30 jurnal. Nah, itu harus apakah hanya saya dulu S1 kan saya dari murni ya. Kalau murni kan tidak harus melihat sekian jurnal. Tapi yang penting dia menganalisis secara mendalam berkaitan dengan konsep tersebut. Nah, itu mungkin sharing bagaimana sharingnya apakah harus betul? Karena menurut saya pribadi, ini pendapat saya Pak ya, jurnal itu kan kadang-kadang tidak diperlihatkan semuanya. Ya, jadi
permukaan saja gitu. Kalau mau saya pribadi, justru saya meminta coba cari ke mahasiswa itu bukunya yang benar, ini yang benar untuk melihat penelitian itu. Mungkin itu. Apakah pendapat saya itu salah atau tidak? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Moderator langsung dijawab atau ada pertanyaan lagi Ada dari satu lagi, Prof, ya enggak? dari Pak Agus Hikmat. Disilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Kemudian terima kasih kepada narasumber. Menarik sekali sebenarnya apa yang disampaikan, detail, kemudian spesifik. Tetapi saya sebenarnya hanya perkenalkan, nama saya Agus Hikmat. Saya di Fakultas Tarbiyah di Prodi dengan Pak Hamdan. Ada satu hal yang barangkali mungkin ini sering kadang-kadang dari istilah itu mana yang paling tepat gitu. Sementara kita kan tadi ada pembahasan tentang metodologi penelitian, biasanya di bab 3 ya. Tetapi di satu sisi kita juga harus menyebutkan metode apa yang digunakan di dalam penelitian itu. Gitu. Nah, kita kan tahu bahwa banyak metode-metode yang kita bisa pakai dari mulai metode penelitian deskriptif, survei, tindakan kelas, R&D, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang paling tepat sebenarnya di bagian di bagian 3, bab 3 terutama, itu penyebutannya apa gitu untuk metode yang digunakan. Dan kadang-kadang ada juga yang tidak disebutkan itu. Ada yang menyebut teknik, pendekatan, atau apa gitu ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Karena kami kadang-kadang dalam membimbing mahasiswa ini kadang-kadang kebolak-balik gitu. Di bagian bab 3 ada metode penelitian, tetapi kita harus juga mencantumkan metode apa yang digunakan di dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Itu saja, terima kasih Prof. Baik Pak Moderator, ini langsung. Ya, langsung. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Pertama, pertanyaan dari Ibu Juwaria. Ini mohon maaf Ibu Dr. Juwaria. Pertama tentang plagiarisme. Ini saya sambil buka tadi ya pemaparan yang tadi biar mungkin para pendengar yang lain bisa sedikit diingatkan barangkali seperti itu. Bentar, mohon maaf. Jadi bagaimana mendeteksi plagiarisme? Jadi barangkali gini Bapak Ibu, di UPI dan dimanapun sebetulnya isu tentang plagiarisme ini memang menarik, dan juga karena apalagi di zaman teknologi ini orang mudah sekali misalkan mengutip punya orang lain entah dari belahan dunia yang mana, kemudian diaku menjadi bagian tulisan kita. Mungkin diganti sedikit-sedikit saja dan sebagainya. Nah sekarang itu di UPI untuk tesis ataupun disertasi sebelum ujian itu harus bebas plagiarisme sebanyak 20-25%. Itu dengan uji Turnitin. Jadi kalau kesamaan dengan teks-teks lain yang sudah beredar secara online itu lebih dari 25% itu belum boleh untuk ujian. Jadi mahasiswa harus memperbaiki terlebih dahulu tulisannya sehingga tidak terindikasi plagiat. Nah, itu jadi ada komisi penulisan disertasi dan tesis yang memeriksa itu. Mungkin di UIN juga saya kira ada, entah itu apakah di lembaga penelitian ataupun di rumah jurnal, barangkali Pak Hamdan menguji apakah suatu karya ilmiah, baik itu artikel ataupun tesis, disertasi, dan sebagainya itu sudah terhindar dari plagiarisme. Itu adalah salah satu upaya untuk menghindari plagiarisme. Jadi kalau kita sebagai penulis ya kita nulis saja, kemudian kalau memang ada indikasi keserupaan mungkin tidak sengaja, kita tinggal perbaiki saja. Itu yang pertama, mudah-mudahan menjawab. Yang kedua tentang tulisan ilmiah,
itu kan banyaknya materi. Nah, ini kebetulan memang yang saya tuliskan ini Bu Juwaria, jadi Ibu Dokter Juwaria, bahwa saya dan tim itu meneliti tentang pembelajaran perkuliahan matematika sekolah sebetulnya. Kalau di kami namanya matematika pendidikan dasar atau matematika pendidikan menengah. Mungkin kalau di UIN ada kapital selekta matematika dan sebagainya. Jadi saya melakukan penelitian, kami melakukan penelitian bercerita tentang proses perkuliahan. Ini sebetulnya proses perkuliahan. Jadi bisa saya bercerita tentang proses perkuliahan yang terjadi untuk mahasiswa S1. Jadi isinya ya memang analisisnya apa? Yang dianalisis itu adalah proses belajar mengajarnya, pendekatan pembelajarannya. Kemudian karena topiknya tentang sistem, kami menggunakan kerangka teori simbol sense, kepekaan simbol. Jadi kepekaan simbol misalkan untuk menyelesaikan persamaan yang nomor 5 ini misalkan. Ini kalau tidak tahu, kalau kepekaan simbolnya belum terlatih akan sulit sekali untuk menyelesaikan sistem ini. Jadi kita menggunakan kerangka teori yang tepat untuk menganalisis jawaban mahasiswa untuk ini. Jadi ini kaitannya dengan aljabar ya, saya kira seperti itu. Kemudian karena dalam pembelajaran kami juga menggunakan teknologi, jadi dalam perkuliahan selain menggunakan metode manual di papan tulis, kami juga pakai GeoGebra. Jadi kita juga ceritakan bahwa penyelesaian sistem persamaan itu adalah sebetulnya mencari absis titik potong antar dua grafik, gitu, antar dua persamaan seperti itu. Ini kita ceritakan juga secara menggunakan teknologi. Nah, kalau sistem persamaannya itu linear dan kuadrat, berarti solusinya adalah titik potong antara grafik ya garis lurus, garis dan yang kuadratik ini. Titik potongnya di 2,3 dan 3,5, berarti itu adalah solusi dari sistem persamaan non-linear tersebut. Jadi kita di kuliah itu memang tidak melulu manual, tapi juga kadang-kadang menggunakan teknologinya gitu. Nah, tapi ketika ujian, mahasiswa ya tentu bekerjanya secara manual. Ini contoh-contoh pekerjaan mahasiswa. Ya, saya ceritakan apa adanya gitu. Begitu, Ibu. Jadi ini kita yang namanya penelitian itu melaporkan apa adanya yang kita lakukan gitu, seperti itu. Yang kita lakukan, kita laporkan, tidak menutup-nutupi dan tidak juga melebih-lebihkan. Jadi apa adanya gitu. Kalau memang mahasiswanya bisa ya bisa, kalau tidak bisa ya tidak bisa gitu, seperti itu. Jadi ini ada kalau yang ini contoh solusi yang berbeda untuk masalah yang sama. Kalau ini contoh menyelesaikan soal sistem persamaan yang mencari parameter tertentu. Ya seperti itu. Ini contoh jawaban mahasiswa ya seperti ini dan sebagainya gitu. Jadi ada yang menggunakan metode yang menggunakan kepekaan simbol, ada yang metodenya prosedural, ya kita ceritakan apa adanya seperti itu. Jadi makanya ini kaitannya dengan materi. Tapi kami juga menganalisis proses tipe pembelajarannya gitu, teaching sequence-nya. Kita juga bercerita tentang teaching and learning process. Jadi bercerita tentang proses pembelajarannya, apakah induktif, deduktif, ataukah kombinasi keduanya, saya ceritakan. Jadi bercerita proses perkuliahannya seperti apa, the lecturer dan sebagainya. Jadi ini kami menganalisis proses pembelajarannya dengan detail di video dan sebagainya, kemudian diceritakan dalam penelitian. Jadi ini penelitiannya relatif lama, beberapa bulan ambil data, kemudian ditulis sampai setahun sampai terbit seperti itu. Jadi memang ya dilakukan, makanya karena prosesnya lama, jadi saya bisa bercerita panjang lebar Bapak Ibu. Termasuk wawancaranya dengan mahasiswa seperti itu. Jadi bisa bercerita panjang lebar. Bahkan kalau nggak dibatasi bisa lebih panjang lagi, tapi karena artikel ya kita pilih yang paling relevan untuk dituliskan. Kemudian tentang kebaruan, ya kalau kebaruan itu apakah harus membaca 20 jurnal? Idealnya memang begitu, Ibu, tetapi kalau memang kalau kita konsisten pada topik yang kita pelajari, ini kebetulan saya konsisten mempelajari tentang penelitian pembelajaran aljabar.
Jadi keahlian saya adalah ilmu pembelajaran aljabar. Saya sudah membaca literatur tentang pembelajaran aljabar sejak tahun 2011. Ya, dari situ jadi kalau sudah membaca itu kan artinya udah lama berulang-ulang. Jadi ketika membaca artikel itu kalau kita tinggal membaca yang terbaru-terbarunya gitu. Jadi karena saya sudah banyak membaca, oh berarti yang terbaru ini belum dibaca, saya baca. Kalau yang lama Pak yang 94 ya saya udah baca sejak tahun 2011 ya. Ya tentu kita akan ingat, saya udah baca 2010, 2012. Nah, yang barunya mungkin 2019. Kemudian yang barunya mungkin yang 2020, 2011, 2000. Kalau yang lama-lama itu saya udah baca lama gitu seperti itu. Nah, idealnya ya tentu kita harus tahu semuanya. Cuman ini seringkali banyak mahasiswa, ini saya sering kalau menguji mahasiswa, referensinya 40 artikel. Saya tanya, coba isi artikel ini apa? Oh iya Pak, saya cuma baca abstraknya. Ada yang seperti itu. Nah, itu memang tidak dilarang tetapi agak agak mengkhawatirkan juga sih. Sebetulnya idealnya yang namanya peneliti itu adalah membaca, sudah lama sekali membaca. Kemudian ketika menulis ya kita tinggal melanjutkan apa yang belum kita tahu. Misalnya saya baca artikel 2021, 2017 karena mungkin beberapa belum terbaca. Kalau sudah terbaca ya menjadi referensi kita. Idealnya begitu. Tapi kalau di bidang lain Pak, cuman baca analisis ilmiahnya saja ya mungkin kenapa kita hanya membaca bagian itu saja? Barangkali pembimbing sudah tahu bagian-bagian lain belum ada. Yang kita baca itu belum ada. Jadi pembimbing mengarahkan kepada mahasiswanya, silakan baca ini saja supaya lebih cepat barangkali. Jadi makanya bantuan dari pembimbing itu penting supaya kita langsung melompat ke bagian yang terbaru gitu. Ya tentu diharapkan Pak membaca hal-hal yang lama gitu, seperti itu. Jadi fungsi pembimbing itu adalah memberitahu, menginformasikan kepada mahasiswa yang kita bimbing, oh ini bagian ini sudah pernah diteliti, nah ini yang belum silakan dipelajari. Begitu sebetulnya fungsi dari salah satu fungsi dari pembimbing penelitian barangkali seperti itu. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Ibu Dr. Joaria. Berikutnya dari Pak Dr. Gus Hikmat barangkali ini kalau dalam menulis metode penelitian itu kadang ada yang menyebutnya desain penelitian, teknik penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian. Nah, kalau saya menggunakan pendekatan praktis, Bapak, mohon maaf ini, kita tidak perlu risau dengan itu, yang penting ada rujukannya. Nah, ini contoh nih, saya menyebutkan begini. We conducted a qualitative case study through a classroom observation to investigate the teaching and learning process dan seterusnya. Saya merujuk buku penelitian Yin. Jadi kami melakukan studi kualitatif, studi kasus, penelitian kualitatif dengan desain studi kasus untuk menginvestigasi proses pembelajaran kuliah matematika sekolah dan dampaknya terhadap kemampuan mahasiswa calon guru dalam menyelesaikan sistem persamaan. Jadi saya merujuk kualitatif case study itu merujuk buku Yin, buku metode penelitian Yin. Nah ini nah ini bukunya Qualitative Research from Start to Finish. Jadi selama Bapak punya referensi, dia pede saja yang ngikutin buku Yin. Jadi kalau ada yang bertanya, wah ini harusnya metode bukan pendekatan. Nah, saya mah merujuk buku ini. Dalam buku ini yang namanya metode itu begini. Jadi selama ada rujukannya, kita harus percaya diri saja. Maksudnya tidak perlu risau. Ya tentu pada akhirnya kita harus bisa membedakan apa itu pendekatan, metode, desain dan sebagainya. Tentu harus bisa, tetapi kalau misalkan dalam keadaan terdesak, waduh saya ditanya ini macam-macam tidak tahu ya, saya punya rujukannya mengikuti ini. Kalau memang salah ya berarti ya mungkin beda pandangan saja barangkali seperti itu. Kalau dianggap salah ya mungkin beda pandangan saja. Jadi begitu Bapak. Jadi ini dalam menulis metode penelitian singkat kita menyebutkan desainnya studi kasus kualitatif dengan desain studi kasus. Kemudian yang diceritakan itu adalah prosesnya gitu. Prosesnya itu apa? Prosesnya adalah melakukan observasi, melakukan tes, melakukan wawancara dan seterusnya. Jadi ada rujukannya gitu. Pak, apakah harus lebih dari satu? Boleh. Oh, boleh lebih bagus. Tapi kebetulan saya membaca
buku metode penelitian yang ini relatif internasional, jadi orang lain di seluruh dunia bisa mengakses buku karangan Jin ini. Pak, boleh nggak pakai rujukan dalam negeri? Ya boleh saja sih, tetapi kalau untuk publikasi internasional sebaiknya buku yang kira-kira bisa diakses oleh banyak orang. Begitu barangkali jawaban saya, Pak Gus Hikmat. Ini mohon maaf kalau tidak kurang memuaskan jawabannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Moderator. Ya, terima kasih Prof. Al, terima kasih kepada para penanya Ibu Juari dan Pak Gus Hikmat. Waktunya lah yang menutup kegiatan ini, inginnya berlama-lama karena memang tentang tren penelitian, menulis, itu adalah harus yang dilakukan secara kontinu ya. Jadi disampaikan dari awal bahwa ternyata mitos, saya baru tahu dari Prof. A itu mitos bahwa menulis itu karena ada bakat ya. Tapi enggak juga, menulis itu harus memang ada kemauan, ada tekad, kerja keras, rasa ingin tahu, dan harus menyiapkan ide. Dan tadi penelitian itu ternyata jauh lebih lama daripada menulis. Penulisnya bisa lebih cepat gitu. Itu yang perlu kita perhatikan bersama. Untuk itu kami ucapkan dari Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Prodi Pendidikan Matematika mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Al Jupri yang telah memberikan ilmunya kepada kita yang sangat-sangat luar biasa. Kayaknya dua Ibu Jari ini tidak bisa mewakili kehebatan Prof ya dalam menyampaikan ini. Ya, bisa digabung dengan Ibu Jari yang lain ya. Mantap pokoknya Prof atas ilmu yang diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang menyimak kegiatan ini dan mudah-mudahan kita semua senantiasa memiliki ide, gagasan, dan mempublikasikan apa yang menjadi kiat-kiat dalam menulis ini. Terima kasih banyak Prof atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua di sini mendoakan Prof selalu sehat, sukses dalam menjalankan tugasnya. Begitupun bagi kita semua, ya senantiasa terus mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan berbagi untuk kita semua. Terima kasih. Sebelum ditutup, ada hal yang ingin disampaikan nanti sama MC ya terkait dengan kegiatan ini, dan insya Allah akan berlanjut di sesi 2 terkait dengan tren penelitian di bidang sosial humaniora di hari Senin. Ya, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Prof. A yang telah mengisi kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke membuat acara. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hamdan dan juga Prof. Al Jupri yang sangat luar biasa hari ini. Bapak Ibu silahkan bagi yang belum melakukan absensi untuk melakukan absensi sekarang ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyaksikan ulang video ini di kanal YouTube Rumah Jurnal UIN Bandung. Jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Baik Bapak Ibu, sampai akhir acara ini, sebelum ditutup, mari kita bersama-sama untuk foto bareng dulu Bu. Bapak Ibu ya. Mau dinyalakan dulu kameranya untuk dokumentasi. Iya. Alhamdulillah nih yang hadir tadi sempat di angka 80 lebih. Sekarang turun jadi 60 ini. Iya, slide pertama. Ya, 1, 2, 3. Cheese. Ya. Slide kedua. Oh, tidak ada yang nyala kameranya. Slide ketiga. Sama. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di agenda yang akan datang dari Rumah Jurnal Bandung. Semoga hari ini memberikan banyak manfaat. Mohon maaf dalam segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Nuhun Pak Hamdan. Ya, sampai-sampai Prof. Ya, Ya, bisa. nuhun. Boleh live.